Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Oke, tema kali ini komunitas. Jujur, gua have no idea mau bahas komunitas itu komunitas apa, apalagi tentang film. Untuk komunitas film sejujurnya gue nggak tergabung di situ karena gue penikmat yang nggak indie banget sih, lebih ke lone wolf aja gitu, gue sendirian dan gue belum into sampai harus join ke komunitasnya. Tapi mungkin gue akan bermain, cuman gue nyari networknya dulu. Nah, balik ke tema komunitas. Untuk film jujur gue no idea untuk gue bahas itu apa. Tapi ada satu film, bukan satu film, beberapa film yang sebenarnya itu adalah sequel gitu ya. Dari karyanya Sylvester Stallone, yaitu The Expendables. Seperti yang ada di judul, kita akan bahas sequel dari The Expendables untuk episode ini. Nah, The Expendables. Kenapa gue akhirnya ngebahas The Expendables? Karena film ini tuh unik. Bisa dibilang ini adalah film yang ingin dipakai untuk mengembalikan masa jaya para aktor action di film lawas gitu ya. No offense, no hard feeling, sorry. Terus mereka secara overall berhasil untuk membuat gue tercengang untuk di The Expendable waktu 2010. Kenapa begitu? Nama-nama yang ada di dalam sini itu bisa dibilang nama-nama legendaris untuk di film action. Ya sebut aja, ada Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Lundgren, Couture, Steve Austin, Stone Cold gitu ya kan. Terus Terry Crews, I'm not sure Terry Crews udah setua itu. Terus ada Mickey Rourke, terus ada Bruce Willis dan beberapa nama lainnya yang gak bisa gue sebut. Terus ada Arnold Schwarzenegger, men. Bayangin, di film pertama coy, nama-nama super mega bintang di aktor action gitu loh. Itu baru di Expendables 1. Di Expendables 2, nama-nama yang tadi, ya kan, lu tambahin ada Chuck Norris, ada Jean-Claude Van Damme, terus ya beberapa nama baru kayak Liam Hemsworth sebagai anak bawang, Scott Adkins, terus Nani dan lain-lain. Gimana menurut lo? Ini film tuh cukup aneh. Cukup aneh menurut gue, tapi cukup buat gue berdecak kagum ketika film pertama muncul sampai akhirnya film-film kedua ketiganya tuh gak sabar pengen gue tonton karena pengen lihat aksi para kakek-kakek yang ternyata masih punya semangat dan stamina segitunya gitu. Terus untuk The Expendables 3 nih, nama-nama yang tadi gue sebut ada ditambah dengan Harrison Ford, Mel Gibson, terus Kelsey Grammer, Antonio Banderas. Coba lu bayangin, men, film luar biasa loh kalau dipikir-pikir. Nah, kalau dari kacamata komunitasnya, menurut gue ini tuh kayak aktor-aktor Hollywood lawas gitu ya kan, ingin memberikan semacam karya untuk comeback, panggung mereka diriin lagi secara mandiri dan membuat film yang lebih
bercondong kepada diri mereka gitu. Jadi lebih idealis. Dan secara overall mereka cukup berhasil ya untuk membuat gua menunggu-nunggu gitu loh film-film mereka. Meskipun memang secara cerita agak kurang greget gitu ya. Tapi secara overall wajah-wajah para aktor lawas ini cukup membuat kita yang nonton itu nostalgia dan berdecak kagum gitu. Ngelihat para kakek-kakek ini beraksi gitu ya kan. Dan lumayan banyak humor bapak-bapaknya dikemas dengan sajian yang keren gitu loh. Kayak banyak memang banyak CGI, banyak bomnya juga. Tapi faktor yang membuat film ini menarik adalah ketika lo nonton lo akan cukup terhibur gitu loh. Nah ini gue bacain skor untuk The Expendables sequelnya dari 1 sampai 3. Untuk yang The Expendables 1 itu ratingnya lumayan lah, 6,4. Tuh agak di tengah-tengah ke atas ya. Dengan di 2010 itu gue ngelihat para kakek-kakek ini muncul, gue ngerasa film ini tuh harusnya 7 gitu. Karena secara story cukup mudah untuk dimengerti anak SMA sampai orang tua yang mungkin mau nostalgia aja nonton ini. Terus untuk yang kedua ini skornya ada 6,6/10. Secara overall karena memang lebih banyak bintang dan ada Chuck Norris mungkin jadi ada peningkatan ya. Tapi menurut gue tetap sama sih 7,0 untuk film ini. Karena aksi-aksi para orang tua ini, para kakek-kakek ini luar biasa. Untuk masalah ledakan-ledakan yang tampil di film itu cukup terasa real gitu. Nggak kayak yang zaman sekarang yang CGI-nya banyak banget. Meskipun beberapa film berhasil gitu ya, tapi untuk ini masih terasa keasliannya gitu loh. Kayak eksekusinya tuh menggunakan teknologi zaman sekarang tapi efeknya efek zaman dulu gitu. Terus The Expendables 3 ini jujur sebenarnya film paling lawak sih di antara 3 film yang tadi. Dan rating di IMDb itu cuman 6,1 dari 10. Gue juga ngerasa sebenarnya ini harusnya dikasih 6 sih dibanding 6,1. Karena di sini udah mulai kelihatan ya. Sylvester Stallone dan krunya untuk menulis ini tuh udah cukup lelah kayak kehabisan ide. Akhirnya mereka ngebenturin aktor lawas dengan aktor baru. Meskipun konfliknya tuh cukup mudah dimengerti gitu. Dan karena cukup mudah dimengerti itu juga akhirnya ceritanya mudah ketebak. Tapi film yang ketiga ini yang tadi gue bilang cukup lawak. Lucu banget, banyak humor-humor yang seger. Apalagi ketika Antonio Banderasnya muncul. Pokoknya setiap ada Antonio Banderas itu ada humor yang nyegerin lah. Di antara keseriusan film action ini gitu. Terus keren-keren juga sih sebenarnya aktor-aktor barunya kayak ada Glenn Powell, ada Victor Ortiz, Ronda Rousey, terus Kellan Lutz, Ivan Kostadinov, yang gitu-gitu. Cuman sayangnya terasa sepi aja di Expendables 3 padahal kalau dipikir-pikir pemeran utamanya ini banyak banget. Ya nama-nama yang ada di Expendables 1 dan 2 nggak sih 1 sih rata-rata itu muncul lagi di Expendables 3. Ya intinya sih di Expendables 3 tuh ngebahas tentang konflik antara yang tua dan yang muda. Karena ini juga rilisnya di tahun 2014 mungkin memang lagi ramenya kayak gitu. Atau ya yang tadi gue bilang
udah kehabisan ide, akhirnya agak-agak kurang gitu untuk script writingnya. Nah, seperti yang tadi gue bilang juga, Expendables 3 tuh masih menggunakan eksekusi yang kayak contoh-contoh ledakan dan aksi yang real gitu, nggak terlalu banyak CGI. Yang jelas membuat kita cukup berdecak kagum dan salut untuk para kakek-kakek ini beraksi, meskipun mungkin stuntable mereka juga kerja lebih keras gitu ya kan. Mereka ini muncul cuman ketika wajahnya di close up, kurang lebih kayak gitu. Apalagi ya kalau ngebahas Expendables, ya film ini sih cocok buat lo orang yang mau nostalgia, terus mau ngelihat aksi para orang tua yang bisa mengeksekusi adegan-adegan action yang cukup rumit dan jelimet gitu ya. Tapi ya bisa dilihat Statham kayaknya nggak tambah tua gitu ya. Nggak terkikis oleh zaman. Dan yang gua keki di sini ngasih lihat banget tuh perbedaan anak muda dan orang tua, apalagi yang berhubungan dengan gadget. Ya, itu dia pembahasan komunitas. Gua agak no clue nih, jadi mungkin kurang asik, tapi ya udahlah ya. Yang penting gue bisa tetap ngejar episode untuk 30 hari bersuara 2022. Nah, yang gue tunggu sebenarnya episode-episode yang ngebahas filmnya tuh udah langsung relate, kayak contohnya Cuan, terus sosial media nih, ini udah gue tunggu banget. Jadi tungguin aja episode-episode selanjutnya dari Movie Corner Indonesia untuk 30 hari bersuara 2022. And segitu aja untuk kali ini. Gue Irsan 56 pamit. Sampai jumpa. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.